Halo Bang, selamat datang di channel Ye dan Ye Corner. Salam hangat dan sejahtera dan sehat-sehat untuk kalian dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku lagi mau renovasi rumah subsidi. Untuk dapurnya ukuran 5x2. Tapi ini ada kendala sedikit, jadi rumah belakang itu saat ngebangun dia ngambil full dari pondasi bawaan perumahan. Jadi kalau di subsidi itu ketika kalian dikasih pondasi itu jangan diambil full. Ini kan dia ngambil full. Terus temboknya itu miring, Bang. Temboknya miring ke belakang. Jadi kalau kita bangun selain kita kepotong 10 cm, atasnya itu miring banget. Jadi ini mau nggak mau kita colong dari bawah, plesterannya harus tebel. Nah, untuk kasus ini yang punya rumah mau diajak negosiasi sama yang punya rumah yang mau kita bangun ini. Jadi yang punya rumah yang mau kita renov ini udah nego ke belakang, dia bilang bisa nggak kalau kita pakai temboknya bareng, tapi nanti tetap kita pakai ceker ayam sendiri, terus selupnya kita tambah juga. Jadi selup itu tetap penting ya. Untuk talangnya kan kita cor permanen, jadi di belakang itu tetap pakai ceker ayam 3, selupnya atas bawah tetap kita kasih. Cuman memang untuk hebel tembok yang paling belakang ini enggak kita kasih, tapi itu pun tetap ada potongan ya. Ke kitanya juga ada potongan, ke dianya juga saat negosiasi ada fee tambahan ke yang punya rumah belakang. Jadi intinya tetap itu berimbas kepada final deal-dealan kita gitu. Jadi nggak serta-merta saat kita nggak tambahin hebel, oh ya udah harga tetap sama, enggak, itu tetap ada potongannya. Nah ini kalau kalian lihat miring banget ke belakang. Jadi itu salah satu problem yang kita hadapin di rumah ini. Nah ini masuk tahap untuk pemasangan. Ini udah kita pasang kiri kanan. Nah ini kalau kalian lihat ya, kita udah tambah slup, slup kirinya udah ditambah. Ini lagi pembesian untuk talang. Nah ini kalau kalian lihat tengahnya itu udah kita kasih slup juga, sebelah kiri pojok udah kita kasih slup. Jadi nggak serta-merta saat kita pakai tembok belakang terus kita semau-mau gitu, enggak, karena posisinya juga malah lebih rawan kalau kita nggak tambah slup. Jadi yang atas itu kita full besi, kita kasih 3 tonggak atau 3 slup. Nah ini slup yang tengah juga, di tengahnya juga kita kasih ceker ayam ya, supaya kekuatan dari belakang juga sama. Ini jadi kita kalau renov itu pondasinya kita pakai slup besi, atas bawah slup besi semua. Tujuannya supaya nanti permanen, saat kalian mau ningkat di belakang itu udah nggak ada isu, udah tinggal nyambung aja untuk selupannya. Untuk tembok yang belakang itu kita tinggal plester aci, tapi karena memang temboknya miring jadi kita agak nyolong sedikit, di bawahnya lebih tebal. Ini posisi yang sudah kita plester, jadi nanti tinggal di aci. Di atas juga udah kita cor, lihat yang udah jadinya, jadi dia nongol seperti ini. Untuk besinya dia nongol, untuk selupnya nggak apa-apa itu, karena kalau nggak kita kasih kayak gitu dia nggak ada tumpangan sama sekali. Yang atas juga kita plester bagian talangnya karena supaya nggak rembes ya. Jadi sebelah belakang nggak rembes, tempat kita juga nggak rembes. Bolongan ini kita pakai untuk lobster, nantinya kita pakai untuk lobster ke samping. Ini kita lagi proses untuk membuat meja dapur. Jadi kalau meja dapur kita ya standar aja, permintaannya letter L. Untuk sebelah kirinya cucian piring dan sebelah kanan untuk tempat kompor. Kita coba lihat atasnya hasil coran kita ya. Nah inilah kurang lebih
Corannya nih kalau kalian lihat nongol ini besi ya. Jadi walaupun kita pakai tembok belakang, tetap kita kasih besinya full. Ini juga kita plester supaya nggak rembes untuk sebelah sana dan sebelah tempat kitanya nggak rembes. Kemiringannya juga kita perhatikan untuk pembuangan airnya. Ini tempat toren ya. Tempat torennya kita dak permanen, talang air kita dak permanen. Untuk atapnya sendiri nanti kita pakai rangka baja ringan. Oke, ini udah masuk tahap selanjutnya. Ini dalamnya udah kita pasang rangka atap sama atapnya sendiri. Rangka atapnya seperti yang aku bilang tadi pakai rangka baja ringan, atapnya sendiri pakai asbes. Untuk kasus di sini kita nggak ada pencahayaan dari atap karena di sampingnya udah kita pasang glass box ya, glass box sama exhaust dari samping, karena kebetulan sampingnya ini hook. Nah, untuk plafonnya sendiri pakai kayu sama GRC. Jadi kalau spesifikasi ini kita dealnya di awal ya. Kita kasih tahu biasanya di awal plafonnya mau pakai apa, bahannya apa, atapnya apa. Itu semua tergantung ke pemilihan si user atau kalian kalau mau bangun di kita juga sama. Kita pasti tawarin nih speknya seperti ini. Pun begitu karena ini juga yang seperti aku bilang pakai tembok belakang, itu nggak serta merta nggak ada potongan. Di kita tetap ada potongan karena yang harusnya tadi keluarin hebel berapa, bahannya berapa, akhirnya kepotong kan untuk hebelnya. Jadi tetap ada potongannya, tapi tetap kita mengutamakan spesifikasi. Kayak ini kan pondasinya nggak kita hilangkan dong, karena itu kekuatan murni dari rumah ini. Dan itu pun tetap kita buka di awal. Jadi nggak ada yang namanya kita main akal-akalan mau nyari untung sendiri, enggak. Kita tetap buka di awal bahwa kondisi seperti ini, jadinya seperti ini. Dan sebelumnya pun kita biasanya bikin desain supaya nanti ada bayangannya sebelum kita renovasi jadinya seperti ini. Oke, ini kita untuk atasnya udah kita tutup plafonnya pakai GRC. Jadi ini nanti tinggal finishingnya kalau di kita itu hanya kita kompon aja. Untuk pengecatan itu biasanya tergantung dari kesepakatan ya. Kalau memang di awalnya minta langsung dicat, ya berarti ada fee tambahan. Untuk kebetulan project ini kita nggak sama ngecat, jadi kita memang betul-betul hanya ya pasang perapian, finishing udah. Kita juga include sama instalasi pipa air. Jadi ini udah terima beres ya, pipa air udah kita install, instalasi lampu atau listrik, saklar itu juga udah kita pasang semua. Ini tinggal kita finishing aja kompon-kompon. Nah, ini untuk di bawah ada kendala sedikit Wong. Kita kan udah masuk proses pemasangan keramik, tapi ternyata dari developernya minta diulur karena dia masih benerin mesin. Jadi airnya ini ada kendala nih, Nah, ini untuk meja kompornya udah jadi. Kurang lebih seperti ini ya, letter L, variasinya juga udah kita pasang, variasi dinding. Kita kalau keramik kayak gini biasanya kesepakatan di awal mau warna apa, variasinya seperti apa. Jadi kita hanya benar-benar mengikuti kemauan yang punya rumah, karena kan nanti yang punya rumah yang bakal menikmati selama beberapa tahun tinggal di sini. Ini untuk exhaustnya belum kita pasang karena memang belum dibawa sama yang punya. Nah, pastikan kalian pasang ini ya. Ini namanya stop keran. Stop keran itu fungsinya kalau kalian ada kendala di keran, ini stop keran ini khusus untuk bagian belakang. Jadi di belakang itu kalian mau buka keran berapa, pastikan kalian punya stop kerannya. Jadi kalau ada kerusakan keran atau apapun itu, ya itu udah tinggal matiin stop kerannya, udah aman. Ini untuk mejanya kita letter L, terus untuk bagian kompornya dia ke bawah. Untuk sudutnya kita pakai kuku macan ya. Kalau motif itu udah tergantung yang punya rumah deh, mau warna apa kita ngikutin aja gitu. Ini PR-nya tinggal nunggu developer benerin mesin air, terus kita pasang keramik. Jadi ini untuk dapurnya keramiknya memang minta warna putih. Itu di pojok itu nanti dia minta untuk
ini ya, tempat wudhu. Nah ini lagi kita proses pemasangan. Ini nanti tempat wudhu sama mesin air, jadi adanya di sini. Untuk rembes ini masih bocor ya Wong, karena memang di atas itu belum kita aci. Nanti kita naik ke atas kita lihat. Jadi di atas itu kan kita nambah genteng baru atau atap baru ya. Itu pasti kita kasih bahan-bahanan. Nah, bahan-bahanan itu kan di semen atau dicor gitu. Itu harus diaci sama dilapis aquaproof, baru nanti aman, nggak rembes lagi dia saat hujan. Ini posisinya lebih turun untuk tempat wudhunya, terus motifnya juga dia minta dikasih motif kasar untuk keramiknya. Nah ini karena memang posisi hujan, jadi kelihatan semua nih yang bocor-bocornya di mana. Posisi juga tadi sebenarnya kita lagi mau ngaci di atas, cuma karena hujan ya udah kita nggak jadi aci. Nggak apa-apa, ini nanti tinggal kita aci aja. Yang jelas kita ada garansi bocor juga. Jadi kalau masih bocor itu selama 6 bulan kita akan benerin. Jadi kalau kalian bikin dapur ke kita pun sama ya. Jangan lupa ngemil Wong. Ini kita sambil nyemil supaya, karena kita nggak bisa kerja juga ya, di atas masih hujan, di bawah juga kita mau bikin aduk kan nggak bisa. Ini juga bensin airnya belum kita setting karena memang itu masih tanggungan dari developer. Jadi nanti kalau kita rubah atau kita setting malah kesalahan. Sebenarnya kita juga bisa servis untuk jet pump bisa, cuman karena ini masih tanggungan ada garansi, jadi kita nggak mau sentuh atau nggak boleh. Oke Wong, inilah tahap finalisasi. Alhamdulillah semua udah kita pasang, kecuali yang di bagian sumur ya. Sumur itu belum kita pasang keramiknya, karena memang seperti yang aku bilang tadi, pihak developer ternyata belum benerin si sumur. Nah ini untuk tampilan atas kurang lebih seperti ini. Kita hanya tutup bagian kompon-kompon yang sambungannya aja jadi kelihatan rata. Itu juga yang pojok udah kita pasang exhaust, colokannya udah semua, instalasi listrik, lobster udah, glass box udah, jadi pencahayaannya murni dari samping. Ini untuk pasangan keramik juga udah semua kita pasang, pipa-pipa semua udah, instalasi udah. Toren juga udah dipasang, cuman karena mesinnya masih begini ya udah kita tinggal dulu. Jadi untuk project di sini hanya seperti ini. Nanti paling kita balik lagi untuk pasang keramik yang di sumur, karena itu memang belum dikerjain juga dari developer. Jadi ini sebenarnya project di sini tuh kita agak terlambat sekitar 4 harian. Karena nungguin developer. Tadinya kirain developer tuh gercep mau ngerjain sumur, ternyata enggak juga gitu. Akhirnya kita koordinasi ke yang punya rumah, karena kita juga dikejar waktu. Akhirnya kata yang punya rumah, yaudah mas pasang dulu semua, jadiin yang memang harus dijadiin. Masalah sumur nanti biar yang punya rumah yang langsung koordinasi sama developernya. Jadi untuk kita tahap proses pengerjaan kita dapur udah selesai, seperti ini jadinya. Oke Bang, kita balik ke atas. Jadi ini penampakan atas untuk dapur yang tadi kita buat. Nah ini pembuangan air. Jadi kalau kalian ngecor itu pastikan posisinya bener ya. Aku selalu notice itu posisi pembuangannya. Ini aku lagi mau bikin ban-banan untuk atasnya, karena memang masih hujan-hujanan terus ya. Jadi kurang lebih atasnya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita finishing aja supaya nggak bocor, terus kita pastikan semua benar-benar nggak bocor. Jadi kalau semua udah oke, terus kita udah uji, udah nggak bocor, udah serah terima sama yang punya rumah, ya udah berarti udah selesai proyek pekerjaannya.
Dan karena kita juga ada garansinya, jadi kita harus benar-benar ya saat proses pengerjaan itu benar-benar harus beres. Oke bang, untuk pengerjaan dapur kurang lebih seperti ini. Kita lanjut untuk video pengerjaan halaman depan. Oke bang, ini tampilan depannya, ini baru gali sepiteng ya. Jadi sebenarnya ini ada bawaan sepitengnya, cuman karena yang punya rumah nggak yakin, akhirnya dia minta digaliin. Ini juga kita yang ngerjain untuk penggalian sepitengnya. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini, karena ini bukan rumahnya 5x12, jadi ini 5x4 untuk depannya ya, untuk garasi. Kita tetap tanam ceker ayam untuk di depan ya, kiri, tengah, sama paling kanan itu tetap kita tanam ceker ayam. Walaupun di sebelah kanan itu udah ada bawaan tembok dari developer, tetap yang paling depan kita bobok. Kenapa kita pasang ceker ayam untuk di depan? Supaya nanti kalau mau ningkat itu udah nggak ada PR. Jadi kalian udah bisa ningkat. Kita kan kalau bikin pondasi itu selalu slope-nya pakai besi. Nah untuk tiangnya yang kita tanam di ceker ayam itu pasti kita kasih besi 10. Fungsinya apa? Nanti kalau mau ningkat ya udah tinggal sambung aja si batangnya ini, si slope-nya ini yang ke atasnya gitu. Walaupun untuk saat ini pembangunan di perumahan ini itu dibatasi maksimal tinggi tembok itu 150 atau 1,5 meter gitu. Jadi kita menyesuaikan, nanti kalau memang nextnya mau ningkat ya udah gitu, tinggal ditingkat aja, nyambung dari kita. Nah ini bawaan septic tank lama, ini septic tank baru. Kita juga melayani untuk penggalian septic tank, ada timnya juga. Untuk kedalaman itu standar 1,5, lebar 1,5 kali 1,5 atau 2 kali 2, tergantung dari deal-dealan awal. Ini tanah yang kita buang ya. Untuk kesepakatan di depan sendiri itu kita cuma bikin tembok depan, tembok yang belum dibikin itu tembok hadap kiri ya, tembok sebelah kiri, terus suntik slope. Terus juga keramik juga untuk depan ini aja nih yang aku sorot di depan kamar. Untuk di garasinya itu nggak di keramik untuk sementara, jadi cuman itu aja dulu finishing depan. Untuk kanopi sama keramiknya nanti kita nyusul belakangan gitu, karena memang ini budgetnya terbatas, jadi kita asal jadi dulu aja depan. Yang penting tampak depan, pagar depan itu tembok depan udah finish gitu, udah selesai. Ini hebel-hebel sisa kita nanti bisa kita angkut. Ini untuk, nah ini bagian depan udah kita jadiin. Dari sini kita bisa lihat ya, ini kalau kalian perhatikan tembok buatanku atasnya itu aku kasih besi loh. Fungsinya untuk apa? Supaya nggak retak. Ini juga untuk depan semua ada besi ya, bawah kita kasih besi, kiri kanan besi, atas pun kasih besi, itu slope semua. Jadi kalau bikin tembok seperti ini jangan ngasal gitu, jangan cuman di hebel di depan kasih besi tapi di atas enggak, itu jangan. Kenapa? Karena rawan retak, apalagi hebel itu kan bata ringan, namanya bata ringan itu ya harus besi semua. Ini tembok sebelah kiri kan udah full nih, ini yang dikasih papan tuh besi. Inilah bedanya kalau aku ngebangun dengan pemborong lain. Ini aku harus mengklaim bahwa memang aku paling concern dengan yang namanya besian. Kenapa? Karena itu udah banyak banget pengalamanku, kalau cuman dipasang tiang doang dengan besi lalu atas bawahnya nggak diikat besi juga, itu pasti bakal rawan retak. Nah ini tempat cakar ayam yang aku tanam. Ini juga yang aku bobok untuk tanam cakar ayamnya. Jadi udah kita slope semua. Kalau udah dikunci atas bawah dengan besi lalu dikasih cakar ayam, insya Allah nanti pasti bakal aman. Ini apalagi ini tunggal ya, yang sebelah sini tunggal, itu besinya harus benar-benar paten. Nah ini yang coran baru, nih besi 10 nya kalau kalian mau lihat. Beda yang besi 10 sama 8 itu sangat berbeda ya. Ini semua yang udah aku cor. Jadi nextnya tinggal kita proses. Ini juga kalau bata ringan jangan langsung jadi ya, kalian
plester dulu aja, plester tipis-tipis. Oke Wong, ini untuk pagar yang kita buat. Jadi memang dia pakai variasi keramik depannya. Untuk ini kalau kalian perhatikan ini sebenarnya nongol ya. Untuk listnya kita tongolin, terus yang di tengahnya itu agak masuk. Cara pemasangannya sendiri kalau kita masih pakai benang, kenapa sih harus pakai benang? Karena lebih presisi. Kalau kalian cuma pasang, asal pasang aja ya pasti hasilnya juga nggak maksimal. Kalau aku untuk di pagar-pagar variasi seperti ini lebih mengandalkan benang daripada waterpass. Apalagi jenis yang kita pakai ini, jenis yang aku pakai keramiknya ini nongol gitu. Nah ini untuk list atasnya nanti pun itu kita tongolin lagi Wong. Jadinya ini lagi proses pemasangan list untuk kiri kanannya dulu. Jujur ya, proses pemasangan ini jauh lebih lama dari masang keramik lantai. Nih untuk samping-sampingnya tinggal kita aci. Kenapa lebih lama? Karena lebih rumit, lebih detail. Nah ini lihat tuh benangnya, dia harus sama persis dengan benang yang kita ganti. Waterpass kalau waterpass itu kan cuma ngandelin ininya aja ya, itu belum tentu presisi kalau waterpass. Jadi aku lebih senang dengan benang. Untuk ininya juga ya Wong, pembagian lubang ini kan ada lubangnya, ada 2, 3, ada 5 ya. Ada 5 itu kalian jangan asal bikin lubang, tapi diukur dulu. Jadi cari as tengahnya. Kalau kalian perhatikan untuk pilar tengah itu lebih kecil daripada pilar 2 kiri kanannya itu. Jadi hitung dulu, tentuin dulu di tengahnya berapa, asnya tengah berapa, baru nanti dibagi. Lubangnya itu mau lebar berapa, baru dipotong-potong untuk pilar-pilar tengahnya. Jadi jangan langsung bagi-bagi, nanti nggak presisi. Terus saranku juga lubang itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau kekecilan finishingnya susah, karena kan harus diaci tuh, dalam-dalamnya harus diaci semua. Kalau terlalu besar pun kurang terlalu bagus gitu, nggak estetik lah kalau dilihat. Standarnya itu 15-20 cm lah kalau aku. Kalau ini sendiri aku pakai 15 cm ya, sekitar 15 cm-an. Nah untuk finishing dalamnya itu pakai hollow aja kayak gini supaya lebih presisi nanti. Jadi tempel aja hollow terus udah diaci dalamnya, nanti hasilnya bisa lebih bagus. Untuk acian karena ini nggak digamprot, semennya campur aja sama mortal, nanti dia jadinya lebih bagus gitu. Kenapa dicampur semen dengan mortal? Karena kalau mortal aja dia hasilnya kasar, tapi kalau campur semen dia nggak kasar gitu, dan dia nggak langsung kering gitu bedanya ya. Oke Wong, alhamdulillah akhirnya untuk depan beres. Ini kalau kalian tengah udah kita jadiin taman. Jadi ini peruntukan nantinya bakal dijadiin taman. Ini kita tambah keramik cuma 2 baris saja, terus kita tambah gap di tengah. Ini juga proses acian semua udah selesai, proses pemasangan variasinya, perisi dinding udah selesai ya. Nah kurang lebih jadiin seperti ini. Jadi dia ada listnya. Memang ini nggak terlalu kelihatan ya listnya karena motifnya sama. Harusnya listnya itu motifnya beda, dalamnya beda untuk keramik. Cuma karena ini pakai sentro, harganya lumayan gitu. Dan sentro itu memang agak monoton sih ini. Kita lihat untuk bagian dalam dapur yang udah selesai juga kita kerjain. Nah bagian dalamnya jadinya seperti ini. Memang PR-nya hanya tinggal ini ya, karena dari developernya belum juga datang, belum juga benerin dan beresin sumur. Ini mungkin di video yang sebelumnya udah kalian pernah, cuma ini bedanya ini udah dicat ya, jadi kelihatan fresh. Nah ini udah dicat, tinggal nebelin aja sih, belum jadi banget. Atasnya juga udah dicat semua, tinggal nebelin aja.
Aku rasa untuk video kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak yang udah nonton. Buat kalian yang mau renovasi bisa banget hubungin kita. Ada nomor WA untuk di deskripsi. Kita juga ada ini ya, apa desainnya. Jadi sebelum renovasi biasanya kita kasih desain dan penawaran. Dan yang pasti kita juga ada garansi. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di next video. Terima kasih banyak.